dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan dan membaca dan menulis. Ini yang mau kita diskusikan di sini, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program literasi. Kemudian bagaimana meningkatkan literasi murid dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi dan sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga aktif dalam proses belajar. Itulah tujuan diskusi kita pada hari ini. Pentingnya literasi. Bagaimana supaya program ini bisa berhasil nantinya. Itu yang kita diskusikan yang pertama. Itu berubah arti literasi. Tujuannya maksudnya akibatnya itu literasi. Kalau literasi ini Pak, itu adalah pemahaman seseorang tentang mengolah, menyimak informasi, mendapatkan informasi dari suatu bacaan, dari suatu gambaran atau dari suatu berita. Dimulailah dari gerak pagi hari waktu anak mau masuk kelas, umpamanya kita menyambut di halaman salam. Saya pertama kita khususnya literasi siswa zaman sekarang itu sangat dibutuhkan karena zaman sekarang itu informasi berita atau jadi media apapun itu kabarnya sangat cepat. Apalagi zaman sekarang ini internet ekspor cepat, biasanya informasi yang sangat cepat untuk seluruh warga pengguna internet seperti itu. Zaman sekarang ini anak-anak kita juga siswa kita sudah lancar menggunakan gadget internet dan juga halaman Facebook atau halaman-halaman yang lain. Namun banyak juga informasi yang salah atau asal-asal dibuat dari internet itu dan banyak juga sumber yang tidak terpercaya. Jadi saya memang penting literasi ini kita terapkan di sekolah agar sekolah kita dan siswa kita bisa nanti paham menyimak dan menerima informasi dari berbagai sumber seperti internet, yang mana yang betul, yang mana yang salah, dan mereka bisa memahami dan mengikuti tidak lanjut dari informasi yang mereka dapat. Saya rasa itulah pentingnya literasi. Berarti yang penting ya Pak, mengenai literasi ini, Ya. pada siswa nanti paham bagaimana mengolah informasi seperti yang mudah tersebar begitu Pak. Supaya tidak informasi juga. Iya, betul. Saya Tidak penting supaya tidak ketinggalan informasi. terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi, pemahaman isi bacaan, dan sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi? Tadi kita sudah bahas bahwa manfaat literasi itu sangat penting. Sekarang bagaimana cara meningkatkannya? Saya Pak, Mas, kalau masalah meningkatkan literasi, di mana-mana untuk meningkatkan salah satu kemampuan apapun, olahraga, literasi yang baik, salah satunya adalah rutinitas. Adanya rutinitas. Iya, adanya rutinitas atau berlatih secara runtun. Terus menerus. Konsisten. Menurut saya sebelum meningkatkan literasi, kita harus menumbuhkan niatnya untuk berliterasi. Menurut saya, jadi kalau untuk meningkatkan harus menumbuhkan dulu. Bagaimana cara kita menumbuhkannya? Kita lihat dulu menurut saya siswa kita itu
minat bacanya kemana? Apakah suka cerita, fabel, apakah suka atau masak-masak atau bacaan apa yang dia suka? Itu dulu yang menurut saya kita fasilitasi bagi mereka supaya minatnya tumbuh. Nah setelah tumbuh barulah kita meningkatkan saja. Itu menurut saya. Jadi lebih Pak untuk meningkatkannya kira-kira apa kegiatan yang bisa dilakukan kita misalnya gimana kalau kita buat masak bisa dirubah atau bisa bagi maka interaksi ini harus kita di sana itu juga mereka baca dulu atau membacanya informasi apa yang didapatkannya kan itu kan. Jadi kita harus memberi waktu juga bagi mereka untuk membaca diskusi mengambil baca juga dengan mereka. Jadi mungkin bisa kita diskusikan satu hari apa gitu untuk melakukan kegiatan ini. Itu menurut saya. Bagaimana cara pertama dulu cara kita itu kita buat dulu programnya apa. Jadi seperti yang saya buat di sini programnya sabu-sabu namanya. Sabu-sabu. Nah sabu-sabu ini adalah sebuah program yang saya rancang, saya buat interaksi dengan pendekatan berbasis aset kekuatan yang memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Jadi sabu-sabu itu maksudnya 1 bulan 1 buku. Jadi anak-anak ini nantinya akan membaca sebuah buku yang bukan buku pelajaran ya, tapi buku apa yang sesuai dengan niatnya. 1 bulan 1 buku seperti itu rencana program. Jadi langkah-langkahnya itu bagaimana? 1 bulan 1 buku ini kita baca atau dibawanya ke rumahnya buku itu atau bagaimana? Inilah yang makin diskusi. Jadi jadi programnya ini sabu-sabu namanya saya buat. Baca anak berarti jadi dihapus misalnya. Jadi kebentangan secara apa? Tentang budaya budaya. Ini ada semesta Terima kasih. Itu jelas ya. Itu langkah awalnya menjelaskan dulu apa itu literasi. Setelah itu ya, menurut saya tadi setelah diberikan kepada siswa apa itu literasi, setelah mereka paham literasi, tentunya yang dalam pelaksanaan kan. Iya. Menurut saya dari jawaban ibu tadi masalah bagaimana kita meningkatkan literasi itu sesuai dengan minat. Menurut saya ya biarkan dulu, pasti kita harus mengatur jadwal, ya mengatur jadwal agar siswa bisa mendapat giliran untuk memilih buku dari kursus kita sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Buku apa yang biasa tahu? Saya dulu apa pelaksanaan. berarti yang pertama tadi menjelaskan dulu kata ibu telah nanti misalnya kelas 456 menjelaskan dulu mengenai Kita sosialisasikan dulu. kemudian kita buat jadwal untuk memilih buku dulu kan. Ya. Sesuai dengan buku yang disukai. Nah, setelah kita atur jadwal pemilihan buku, bagaimana tindak lanjut kita selanjutnya mengenai kegiatan ini? Apakah kita seperti yang disampaikan ibu ini tadi, apakah bisa kita buat proses pembelajarannya di sekolah atau bisa kan dibawa ke rumah? Menurut saya Pak, masalah pelaksanaan masalah di buku bisa diterapkan dulunya di sekolah dan di rumah. Cuman menurut saya tadi kalau kita terapkan di sekolah, kita harus mengalokasikan waktu yang bisa kita sesuaikan untuk membaca buku literasinya. Tapi kalau kita buat di rumah, tidak perlu alokasi waktu karena waktunya lebih fleksibel untuk siswa. Namun kalau diberikan siswa membaca di rumah, banyak hal yang mungkin yang kita prediksi bakal terjadi. Contohnya, itu bisa jadi bukunya tidak dibaca atau mungkin disimpan di letaknya. Mungkin kendala yang terjadi. Berikutnya kalau kita mungkin yang baik bisa jadi bukunya rusak atau hilang. Itu
menurut saya dua apa kalau kita buat di rumah, namun waktunya fleksibel. Kalau kita buat waktunya di sekolah, pastinya bisa jadi kita harus memberikan alokasi waktu yang khusus untuk itu. Namun dengan melakukan di sekolah, bakalan literasinya kalau diterapkan lancar karena kita harus dulu dan belajar siswa dan memastikan bahwa itu sudah dibaca sesuai dengan siswa. Dan menurut saya ini kembali nanti setelah untuk sosialisasi bisa kita diskusikan juga saya rasa bersama siswa bagaimana proses mereka literasi yang mereka sukai. Nah, kita bahas ini dulu. Misalnya tambahan kerja waktunya fleksibel kan. Kalau ini memang waktunya fleksibel. Saja boleh kita ada untuk capek membaca. Jadi kalau di sekolah soal matematika di sekolah bagaimana? Apakah kita buat waktunya 15 menit dan setiap hari 15 menit atau kita tentukan hari ini? Iya. Menurutku ditentukan aja hari ini. Karena setiap hari. Itu kan setiap hari. Dua kali seminggu atau setiap seminggu kan. Hari Sabtu atau Dua kali seminggu. Dua kali seminggu. hari apa aja? Hari apa saja. Dari hari Senin mungkin kalau kita melakukan upacara di masa kita sudah ada basis tentang literasi yang lain menurut saya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita akan melaksanakan literasi di situ. 2 kali seminggu. Target 1 minggu dalam Berarti bisakah apa lebar? atau bisakah 1 bulan? Saya rasa kalau siswanya bisa 2 buku 1 bulan Mana bisa itu kita bisa berikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang. Oh, berarti kita sampaikan kepada siswa kalau minimal 1 buku, Iya, minimal 1 buku 1 bulan. kalau siswa kita pintar misalnya bisa sampai 5 buku ya bagus. Berarti di sini yang kita diskusikan sudah dapat jadi manfaat literasi, kemudian bagaimana cara meningkatkannya dan rencana kita sudah sampai ke rencana. Padahal tadi kita harus sampai ke bagaimana meningkatkan tapi ini sudah sampai ke rencananya. Apa yang kita lakukan secara ini? Ada harapan ini sering berjalan. Ini adalah pemerintah Perubahan yang kita terapkan. terapkan. Nah, seperti itu. Dengan adanya literasi. Kalau saya harapan saya dengan adanya literasi ini sepertinya semoga berjalan dengan lancar dan siswa-siswa kita sudah mahir dalam berliterasi, membaca buku dan misalnya buku tanpa berkembang hari demi hari dan tanpa ada lagi program kita pun mereka sudah lanjut membaca tanpa kita suruh-suruh. Itu saya harapan saya pertama. Berikutnya dengan adanya literasi ini saya harap siswa kita lebih kembali seperti topik kita di awal saya sudah cerita, siswa lebih paham dengan informasi dari sebuah bacaan, berita atau sumber-sumber yang lain dari internet dan bisa berhasil memilih informasi yang mana yang layak dibaca, yang mana informasi yang benar dan informasi yang salah. Saya rasa itu sih saran saya berikutnya. Atau ada satu lagi, kalau bisa nanti ini berjalan lancar, saya juga ini juga bisa berjalan di kelas 1 dan 3 Pak. Di kelas rendah. Iya. Oke, harapannya tadi semoga berjalan dengan lancar. Kemudian mahir, siswa kita bisa mahir dalam membuka literasi dan semangat minat atau minatnya dalam membaca itu semakin meningkat tanpa ada arahan
ataupun langsung. Langsung ini kalau ada niat untuk membaca. Iya. Ada inisiatif Ya, ada sendiri. inisiatif sendiri dalam kegiatan membaca buku ya. Kemudian siswa yang paham menggali informasi dari bacaan ya. Dan setelah kegiatan ini, terima kasih atas waktu yang sudah untuk berdiskusi mengenai kegiatan literasi ini. Semoga harapan kita ke depannya sesuai yang disampaikan tadi bisa berjalan. Terima kasih. Oke, selamat siang adik-adik semua, anak-anak semua. Selamat siang. Oke, nah, kenapa Bapak kumpulkan kalian di sini? Ada sesuatu yang mau Bapak diskusikan bersama kalian tentang program. Ada sebuah program namanya literasi. Pernah dengar literasi kan? Pernah kita dengar literasi? Oke, kalau sudah pernah kita dengar literasi, Bapak mau tanya, kira-kira apa itu literasi? Literasi itu adalah kemampuan kita untuk menyimak atau memahami sebuah informasi, sebuah bacaan tentang informasi itu. Jadi kita bisa menyimak. Sudah? Kemampuan seseorang itu untuk memahami sebuah informasi dari sebuah teks atau gambar, itulah arti dari literasi. Jadi kemampuan kita untuk memahami informasi, memahami bacaan, begitulah. Paham kan? Kemampuan kita untuk memahami bacaan, itulah intinya simpelnya. Penting nggak membaca? Apa kepentingan membaca? Apa? Menambahkan ilmu, menambah ilmu ya kan? Itu? Oke, sekarang di sekolah kita ini ada enggak buku bacaan? Ada enggak? Oke, Bapak mau tanya ini. Selama ini buku bacaan yang di sekolah kita ini, bagaimana caramu memanfaatkan itu? Pernah enggak kau manfaatkan itu? Seperti apa? Membaca. Jadi Bapak di sini ada sebuah program. Programnya namanya Sabu Saku. Apa? Tadi namanya programnya adalah Sabu Saku. Apa sih ini? Ini adalah sebuah akronim. Akronim itu tahu? Apa? Siapa yang tahu akronim tadi? Akronim itu singkatan. Jadi apa sih Sabu Saku itu? Satu bulan satu buku. Satu bulan satu buku. Apa satu bulan satu buku? Kira-kira siapa yang paham? Ada? Maksudnya satu bulan satu buku? Dibaca satu buku dalam satu bulan. Mantap. Ya, programnya seperti itu. Dibaca buku dalam satu bulan itu satu buku minimal. Tahu minimal? Apa minimal? Apa? Paling sedikit. Oke, ini programnya. Sudah? Ini programnya satu bulan satu. Jadi satu bulan itu minimal kau baca satu buku. Buku apakah yang akan kau baca? Cerita, Pak. Boleh buku cerita, boleh buku apapun yang ingin kau baca. Sudah? Sudah? Oke. Kira-kira setuju enggak kalian dengan program ini? Setuju, Pak. Setuju enggak dengan program ini? Setuju, Pak. Ada enggak manfaatnya itu nanti? Apa manfaatnya? Menambahkan ilmu, mendapat informasi dari buku yang dibaca kali dong kan? Bisa nggak kalian baca buku cerita? Bisa. Bisa. Setelah kau membaca nanti, setelah siap kau baca buku, apa yang harus kita lakukan? Ada, Pak. Ada ide? Oke. Oke, ada dari sana katanya mau membuat jurnal. Membuat Jurnal. Oke, membuat jurnal. Jurnal apa? Membaca.
sesuai dengan hasil diskusi itu akan kita laksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. selama berapa menit? 13 menit. Berarti seminggu 3 jam. 30 menit. 30 menit. Berarti 30 menit Amron digunakan waktu untuk ngapain? Baca buku selain teks pelajaran. Jam berapa? Kita laksanakan sebelum kita belajar itu jam berapa ya? Jam Jam 8. Jadi itu kita laksanakan apa? Sebelum jam 8. Sebelum jam 8. Berarti mulai 45 menit sebelum jam 8. Mulai jam 3 menit. Jam 7.45. Jadi bukunya apakah di situ langsung kita ambil dan kita baca 15 menit? Tidak. Jadi bagaimana? Nanti jadwalnya sudah ada. Sudah kan? Kapan kita mulai? Rabu depan dan Sabtu. Berarti sebelum minggu depan kita sudah harus memilih buku. Paham kan? Paham, Pak. Satu saja dulu awalnya. Semoga nanti ini bisa harapan kita berjalan dengan ada tak manfaatnya nanti? Yakin? Yakin, Pak. Apa yang manfaatnya? Menambah ilmu. Menambah ilmu, mendapatkan informasi dari berbagai buku baca. Sudah? Paham? Oke. Selain itu juga ya, ini ya menceritakan ulang, tulis bisa. Ini juga boleh kita tulis dalam bentuk puisi. Pernah nggak kalian membaca puisi? Nah, apa yang kau baca tadi dari buku bisa kita buat dalam bentuk puisi. Ditulis dalam bentuk puisi. Atau bentuk lain yang boleh. Terserah nanti, tergantung kreasimu masing. Ambil mau kau ceritakan udah pun boleh, amalah sama orang ceritakan udah boleh. Paham kan? Setuju nggak? Setuju, Pak. Demikianlah program yang kita rencanakan ini. Semoga nantinya bisa berjalan dengan baik. Kenapa saya sampaikan terima kasih. Silahkan dari